Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah gagal dalam melaksanakan apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dapat menemukan kebaikan-kebaikan-Mu, seturut dengan ketaatan dan juga seturut dengan bagaimana kami memperjuangkan sebuah kerinduan dan disiplin untuk bersekutu dengan Tuhan. Engkau yang pertama-tama menarik hati kami untuk mendekat kepada Engkau. Maka kami pun hari ini kembali mendekat kepada Engkau, untuk kami kembali melihat dan lebih dalam memahami akan kasih-Mu yang tak pernah putus itu. Dan bagaimana Engkau sedang membentuk kami menjadi pribadi yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini supaya menjadi waktu yang berkualitas. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar sebuah ungkapan seperti ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan kita setuju dengan hal itu. Sebagian besar atau bahkan semua orang setuju dengan hal ini. Tetapi seringkali tanpa memikirkan ulang, memikirkan hal yang lebih mendalam. Seringkali orang memahami ungkapan ini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang paling orang pentingkan adalah jumlah pengalamannya. Semakin banyak orang memiliki pengalaman-pengalaman tertentu atau berbagai pengalaman, maka semakin baik, semakin terbaik. Padahal yang paling terpenting adalah jumlah pelajaran yang kita petik dari setiap pengalaman. Jadi sebenarnya pengalaman itu netral. Karena itu jangan ada orang yang kemudian berkata, wah saya ini orang miskin, makanya saya jadi orang yang kasar, saya jadi orang yang jahat, yang mencuri, gitu kan? Tidak juga, karena dari kemiskinan bisa muncul orang yang baik. Dari kondisi yang sangat sederhana, sebaliknya juga memang bisa muncul orang yang jahat. Jadi keadaan itu netral. Pengalaman itu netral, yang menentukan adalah kita sebagai subjeknya. Apakah kita bertumbuh menjadi pribadi yang baik atau jahat melalui keadaan itu, pengalaman itu. Serupa halnya ketika kita berbicara tentang pengalaman iman, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berbicara tentang iman dan keadaan, orang Kristen yang paling sering berbicara tentang iman sekalipun bisa memiliki pemahaman yang salah tentang iman. Ada orang yang berkata bahwa iman itu adalah tentang perasaan. Iman itu tentang keadaan. Tapi kedua-duanya sudah pasti keliru. Bukan berarti iman tidak ada kaitannya dengan perasaan. Tapi kalau kita membatasi iman pada perasaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan iman yang sejati. Karena perasaan kita biasanya ditentukan ya oleh banyak faktor. Misalkan oleh kalender kita. Semakin tua, tanggal bertambah, begitu kan, iman kita juga semakin turun. Bisa jadi seperti itu. Dan kita harus menyadari, waspada dengan berbagai faktor yang lain yang bisa sangat menentukan iman kita itu begitu fluktuatif. Jadi yang penting bukanlah iman yang besar, tetapi iman yang benar. Memiliki iman yang benar itu lebih penting daripada memiliki iman yang besar. Tidak peduli seberapa kita yakin
Tapi kalau yang kita yakini adalah sesuatu hal yang keliru, maka iman kita tetap akan goyah. Tapi sebaliknya, walaupun iman kita kecil, walaupun mungkin ada keraguan di dalamnya, selama kita beriman kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar, maka kita pasti akan baik-baik saja. Jadi kita harus semakin waspada dengan berbagai faktor di sekitar kita yang berpotensi mempengaruhi iman kita, bahkan bisa menghancurkan iman kita. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan lebih seksama, Bapak Ibu Saudara, keadaan yang terjadi di sekeliling kita itu sejatinya tidak pernah menghancurkan iman kita. Keadaan di sekeliling kita itu hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Misalkan seorang berkata, "Aduh, keadaanku begitu berat sampai aku gak kuat memikulnya. Sampai aku akhirnya hancur seperti ini, kalah seperti ini, terpuruk seperti ini." Sebenarnya, yaitu salah orang itu sendiri. Atau kegagalan orang itu sendiri. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa kita harus bersandar kepadanya? Setiap kita yang lemah dan letih lesu harus datang kepadanya supaya dia memberi kelegaan kepada kita. Kalau kemudian kita hancur, ya kemungkinan besar itu salahnya ada pada diri kita sendiri yang tidak mau bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tekanan dalam hidup kita tidak terelakkan. Tetapi hidup terus-menerus dalam tekanan itu adalah pilihan. Di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, memang kita tidak bisa berharap bahwa kita akan hidup tanpa tekanan. Mustahil. Karena kita hidup dalam dunia yang sudah berdosa dan kita sendiri pun berdosa. Tiap hari berkumpul dengan orang-orang berdosa. Apa yang bisa kita harapkan di tengah kondisi yang seperti itu? Makanya seorang penulis Kristen bernama D.A. Carson, dia pernah mengatakan begini, "Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan." Dan saya tersentak dan kemudian setuju dengan pernyataannya. Di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, menemukan penderitaan, menemukan kejahatan, menemukan ketidakadilan, menemukan diri diperlakukan tidak adil sampai kita merasa jatuh, terpuruk, dan lain sebagainya. Itu seharusnya tidak mengagetkan bagi kita di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang seharusnya mengagetkan kita itu adalah kebaikan. Sekecil apapun itu, seharusnya kita kaget melihat kebaikan Tuhan. Wah, apa yang kita harapkan dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini? Jadi kalau hari ini atau besok kita bertemu dengan orang yang kemudian jahat kepada kita, menimbulkan yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, ya itu wajar. Karena mereka dan kita adalah orang berdosa. Tapi kalau hari ini kita masih bisa bangun, kita bercermin, seharusnya kita kaget karena ada orang berdosa, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara semua, yang Tuhan masih izinkan untuk hidup. Itulah yang seharusnya mengagetkan kita. Semoga ketika kita masing-masing menghadapi berbagai keadaan yang mungkin kita merasa sedang digocoh olehnya, yang harus kita ingat adalah keadaan itu tidak pernah menghancurkan iman kita.
keadaan itu hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Karena itu, mari tidak mencari kambing hitam dalam setiap persoalan hidup kita. Karena belum tentu yang menyebabkan persoalan yang kita hadapi itu adalah seekor kambing, begitu ya, atau apapun itu bentuknya. Melainkan kita menggunakan setiap keadaan itu untuk melihat kualitas iman kita dan yang mendorong kita semakin berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua.